Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi syai'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqil hasanin. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih menghidupkan kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari, untuk bisa menunaikan kewajiban kita, untuk bisa menunaikan kebutuhan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh secara berjamaah dari rumah ke masjid, yang mana ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh seorang yang mukmin. Tapi ketika iman seseorang muslim itu lemah, maka jiwanya akan merasa kesusahan, jiwanya akan merasa sulit untuk melangkahkan dirinya pergi ke masjid, apalagi di daerah yang mungkin terbilang dingin seperti Tawanan ini. Akan tetapi bagi seorang mukmin, kondisi apapun selama itu tidak membahayakan bagi dirinya, insya Allah pada diri seorang mukmin itu akan mengusahakan untuk bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang mukmin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan pada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana takwa ini merupakan bekal terbaik untuk bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Banyak sekali khatib ataupun penceramah ataupun orang yang memberi nasihat seringkali mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa. Tapi tidak sedikit juga orang-orang yang masih belum memahami bagaimana menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, banyak sekali. Mungkin kita bisa ambil satu ayat untuk bisa menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang yang bertakwa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Ali Imran yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah untuk memperoleh ampunan dari Rabbmu dan memperoleh surga arduha as-samawati wal ardu, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga dan ampunan tersebut dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa tersebut? Maka ayat selanjutnya menjelaskan, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha
wal 'afina 'anil nas alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman kemudian bertakwa, dia dalam hal menginfakkan hartanya itu tidak melihat kondisi, baik dia dalam keadaan lapang atau bahkan dalam keadaan yang sempit. Sempit di sini mungkin kebanyakan kita memahami dalam keadaan tidak punya harta nih, tapi sempit di sini bisa dimaknai lebih luas lagi. Mungkin bisa dimaknai dia memiliki harta, akan tetapi dia merasa berat untuk mengeluarkannya. Nah, di sini bisa dimaknai juga sebagai di waktu yang sempit. Nah, orang yang mukmin dia mudah ringan tangannya dalam menyalurkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena mindset pikiran yang ada dalam orang yang bertakwa itu dia beramal ya dalam setiap kondisi, karena seorang mukmin itu memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa dia mengingat, barang siapa seseorang itu mengingat Allah di waktu lapangnya, maka Allah akan mengingatnya di waktu sempit. Dan ini banyak sekali contoh kasus yang dialami oleh orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang bertakwa, yang mana dia rela untuk mengeluarkan hartanya bagi orang yang lebih membutuhkan. Kemudian dalam kondisi dia membutuhkan, maka Allah memberikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini merupakan ciri orang yang bertakwa yang pertama pada ayat ini. Ada sebuah kisah pada zaman sahabat, ya, suatu ketika ada orang yang meninggal dunia. Kemudian sebelum menghembuskan nafas terakhir, itu sang mayit ini sering mengucapkan kata-kata yang tidak dipahami oleh orang-orang. Di antara yang diucapkan itu seandainya lebih banyak. Kemudian di antara yang lain seandainya lebih bagus. Kemudian para sahabat yang mendengarkan tidak ada yang paham. Kemudian berita ini disampaikan oleh Rasul, maka Rasul yang menjelaskan dengan wahyunya. Maka maksud dari orang yang mengatakan seandainya lebih banyak ataupun seandainya lebih bagus, karena ketika dia waktu hidup dia pernah beramal, pernah memberikan dikisahkan entah itu roti atau makanan yang lainnya, tapi yang diberikan itu hanya setengah. Nah, ketika dia di akhir hayatnya, sama Allah itu dinampakkan pahala kebaikannya dari pemberian roti tersebut atau makanan tersebut. Itu setengah saja yang diberikan. Bagaimana ketika roti atau makanan itu diberikan semuanya. Jadi dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kelak kita ketika akan hendak menghembuskan nafas terakhir, ketika akan dicabut nyawa kita, itu pembalasan atas amalan-amalan kita di dunia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang semasa hidupnya memiliki banyak amalan kebaikan, maka dalam akhir hayatnya kita dapati sering dalam keadaan tersenyum, sering dalam keadaan wajah berseri-seri. Akan tetapi kebalikannya, ketika ada seorang manusia yang selama dia hidup di dunia itu sering melakukan amalan dosa, kesalahan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering juga menjumpai di akhir hayatnya dalam keadaan buruk sekali rupanya, bahkan merasa takut ketika didatangi oleh malaikat maut. Kemudian mengakhiri hayatnya dengan wajah yang
suram, wajahnya mengerikan. Karena apa? Karena ditampakkan hukuman yang akan dia peroleh setelah dia meninggal. Maka ini menjadi motivasi kita agar senantiasa semangat dalam menabung amalan sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidh, yaitu dia yang mampu menahan amarah. Karena kebanyakan manusia itu karena sifatnya mudah marah, akhirnya diredam dengan ayat ini agar senantiasa untuk menahan amarahnya. Karena orang yang terkuat pada hakikatnya itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan musuhnya, atau bukan orang yang bisa membanting musuhnya, tetapi orang yang kuat pada hakikatnya itu dia yang mampu menahan amarahnya. Hal ini banyak sekali dicontohkan oleh Rasul, kemudian para sahabat-sahabatnya. Yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah itu memiliki kebiasaan suka memberi orang yang tidak mampu. Suatu ketika Rasulullah itu memiliki langganan pengemis yang diberikan makanan oleh Rasul. Akan tetapi pengemis ini atau orang yang sering diberi makanan oleh Rasul ini, dia dalam keadaan buta. Dan selama Rasul itu mengasihkan makanan, ketika dalam berbincang-bincang, maka yang diperbincangkan adalah menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang diberi makanan ini buta, maka dia tidak tahu sedang berbicara dengan siapa. Akan tetapi Rasulullah dengan sifat lembutnya, tidak marah, memberikan contoh kepada kita untuk menahan amarahnya. Kemudian contoh juga pada sahabat Ali dalam kondisi peperangan melawan kaum muslim, antara kaum muslim dengan kaum kafir, yang mana tidak ada alasan lagi untuk memberikan ampunan kepada mereka. Suatu ketika Ali sedang berhadapan-hadapan dengan musuh, kemudian qadarullah musuh ini terjatuh, kemudian hendak ditebas oleh Ali, musuh ini malah meludah ke wajah Ali. Ya. Kalau kita mungkin posisi kita yang mau menebas, kemudian kok diidoni, ya langsung ditebas. Akan tetapi beda dengan sahabat Ali, justru malah menunda untuk tidak membunuhnya, malah ditinggalkannya. Kemudian ditanya sama musuhnya, kenapa engkau tidak menebasku? Karena aku takut. Niat aku membunuh kamu itu karena amarah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi peperangan yang harusnya kita itu juga dituntut untuk semangat dalam peperangan kaum kafir, tapi ketika dalam kondisi ini Ali menundanya atau tidak jadi membunuhnya. Ini merupakan bukti besarnya ketakwaan yang dimiliki oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang ketiga, orang yang bertakwa, maka wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia yang lapang hati, membesarkan hatinya untuk bisa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini juga bisa kita ambil contohnya pada kisah yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya ada seorang sahabat yang memiliki kebiasaan sebelum tidur itu memaafkan orang-orang yang mempunyai kesalahan dengannya. Kemudian sehingga sahabat ini menjadi orang yang dijamin oleh Rasul untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat ini bahkan dijelaskan dalam hadis tidak disebutkan namanya saking asingnya. Maka ini ketiga amalan yang ditunjukkan ciri-ciri orang yang bertakwa sehingga mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak ciri ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita bisa memaksimalkan ayat ini, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya semata-mata dari kekurangan saya pribadi.
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa akhiru da'wati wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.